Prof. Muryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Pak Sekjen, Prof. Togar. Terima kasih Pak Sekjen sudah membersamai dan sudah memberikan gambaran kebijakan umum terkait SNPMB 2025. Pagi hari ini kami dari Panitia Pelaksana SNPMB 2025 ingin menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2025. Kenapa ini harus kami sampaikan? Karena pertanyaan awal yang banyak muncul di masyarakat adalah bagaimana proses seleksi dengan kementerian yang menjadi ada Kemdikti-Saintek dan Kemdikdasmen. Karena kita tahu bersama peserta itu adalah siswa kelas 12, itu di bawah koordinasi Kemdikdasmen. Penyelenggara dan penerimanya adalah di bawah Kemdikti-Saintek. Dan perlu ditegaskan pada pagi hari ini bahwasanya semua tetap akan berjalan selayaknya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, dan adapun kementerian yang dengan posisi hari ini itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Karena kami sudah melakukan koordinasi yang berjalan dengan baik sesuai arahan dari Pak Menteri Dikti-Saintek dan juga Menteri Dikdasmen. Dan hari ini kami siap untuk meluncurkan proses pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025. Ibu Bapak, teman-teman media yang saya hormati, juga seluruh yang menyaksikan peluncuran ini di media yang kami sediakan, kami ingin menyampaikan bahwasanya informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 itu kami menyelenggarakan untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan, dan diploma 3. Ini penting untuk kami sampaikan. Jadi untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan, dan diploma 3. Di semua PTN, ya, PTN yang tergabung di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang menjadi peserta ini adalah PTN akademik di bawah Kemdikti-Saintek dan juga PTN vokasi. Ditambah PTKIN yang tergabung dalam MRPTNI dan memiliki prodi-prodi yang berkesesuaian untuk proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru ini. Ya. Next. Kami ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana disampaikan Pak Sekjen tadi, kepanitiaan SNPMB itu memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik melalui jalur SNBP, dan memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa melalui hasil UTBK di SNBT. Artinya kewenangan itu ada di PTN, Ibu Bapak. Penetapan kelulusan ada di PTN dengan formasi dan sistem yang sudah kita sepakati bersama di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Next. Next, Mas Menteri. Nah, next, ini sudah disampaikan tadi, tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Next. Nah, yang perlu diperhatikan untuk registrasi akun SNPMB. Ini yang sering kali ada permasalahan dari tahun-tahun kemarin. Waktu yang kita sediakan sudah cukup panjang, tetapi tetap saja ada sekolah yang menyampaikan tidak sempat dengan waktu ini. Padahal ini proses yang sebenarnya kalau mau kita cermati ini udah berlangsung dari tahun ke tahun gitu. Jadi akun SNPMB itu ada akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Kemudian yang kedua akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT. Untuk SNBP itu hanya untuk lulusan kelas 12.
Sedangkan yang UTBK itu ada lulusan gap year yang 3 tahun terakhir, ini wajib melakukan registrasi akun baru. Sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Ini kita berharap ini untuk mempercepat. Ya. Portal SNPMB-nya kita tetap menggunakan portal yang lama. Jadi tidak ada pengaruhnya seperti yang saya sampaikan tadi terkait perubahan kementerian. Yang berikut terkait dengan tanggal yang harus diperhatikan. Registrasi akun SNPMB sekolah itu kami berikan kesempatan 6 Januari sampai 31 Januari. Dan kami kemarin sudah audiens dengan Mendikdasmen untuk meminta teman-teman di Mendikdasmen juga untuk menyampaikan ke pihak sekolah terkait dengan tanggal ini. Waktunya udah cukup panjang sebenarnya untuk melakukan registrasi dan kita berharap betul ini tidak terjadi proses keterlambatan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Karena keterlambatan itu biasanya disebabkan oleh pada batas-batas waktu terakhir baru semua akan melakukan registrasi. Diharapkan betul kepada seluruh pihak sekolah untuk melakukan registrasi sejak tanggal awal yang sudah kita sediakan, itu yaitu sejak tanggal 6 Januari. Registrasi akun SNPMB siswa untuk SNBP itu 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Ini juga cukup panjang dan bisa dioptimalkan harapan kami. Yang berikut untuk SNBT itu 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Ini juga cukup panjang. Dan ada yang membedakan dari tahun yang lalu, kita itu menemukan problem di tahun yang lalu adalah ketika siswa berhasil membuat akun, tetapi karena dilakukan di batas hari terakhir, tidak keburu dengan mendaftar. Membayar untuk pendaftaran tidak keburu. Nah sekarang kita dengan mitra perbankan kita yang sudah kita membersamai selama ini dalam pelaksanaan SNPMB, itu kita pluskan sehari. Jadi bagi siswa yang tetap bisa mendaftar sampai 27 Maret, maka kita akan berikan kesempatan H+1 untuk pembayaran. Sehingga tidak ada yang dirugikan untuk tidak bisa mengikuti proses seleksi ini. Artinya kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh calon mahasiswa baru untuk berpartisipasi dalam proses seleksi, 2 seleksi yang kita berikan yaitu untuk SNBP dan SNBT. Next. Ya. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, peserta hanya siswa SMA, SMA, SMK atau MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Artinya tidak ada gap year di sini. Jadi kalau ada pertanyaan siswa tahun lulusan 2024 ya udah pasti nggak bisa. Khusus SNBP itu hanya untuk siswa kelas terakhir yang saat ini ada di SMA, SMK maupun MA. Biaya untuk SNBP itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta. Ketentuan umum SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Jadi tidak tepat juga kalau ada komplain hanya melihat rata-rata raport saya lebih unggul dari si ibu, kenapa dia yang lulus ini nggak lulus, nggak boleh begitu. Karena memang nilai rata-rata raport itu salah satu komponen dari beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh PTN untuk penetapan kelulusan. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus pertama mempunyai nomor pokok sekolah nasional. Kalau belum mempunyai nomor pokok sekolah nasional, jangan tanya di panitia SNPMB. Itu harus tanya di Kemendagri karena itu yang tahu. Mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Sekali lagi, kami mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Karena kami akannya menerima hasil yang diisikan oleh pihak sekolah. Karena kami pun sering menerima komplain terkait nilai rapor. Jadi kami tegaskan di sini, kami hanya membaca dan mengolah nilai rapor yang ada di PDSS yang diinputkan oleh pihak sekolah.
Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Dan siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Next. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Dan saat ini kurikulum yang berlaku secara nasional di pihak sekolah itu ada dua, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Jadi seluruh siswa yang menggunakan kedua kurikulum ini dapat mengikuti SNBP. Dan itu akan berlangsung sesuai dengan haknya masing-masing. Tidak akan ada perlakuan khusus akibat perbedaan kurikulum. Artinya kesempatannya tetap sama untuk seluruh siswa yang mengikuti SNBP. Dan perbedaan kurikulum itu sudah kami lakukan penilaian yang seobjektif mungkin. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, sekolah yang mendapatkan akreditasi A itu mendapatkan alokasi 40%. Yang terbaik di sekolahnya, menurut sekolah, Ibu Bapak. Jadi kita menerima 40% dari sekolah. Misalnya, sekolah itu memiliki siswa kelas terakhir 100 siswa. Maka yang berhak untuk mengikuti SNBP adalah 40. 40 terbaik untuk SNBP yang dinilai sekolahnya. Bukan yang ranking 1 sampai 40. Bisa saja sekolah mengirimkan yang ranking 20 sampai ke 60 bisa saja. Kenapa? Karena ranking 1 sampai 20-nya tidak berkenan ikut SNBP. Karena lebih memilih jalurnya, nggak ada masalah. Jadi artinya itu di sekolah. Jadi pemahamannya, makanya kita menggunakan yang terbaik menurut sekolah untuk SNBP. Ya. Akreditasi B 25%. Akreditasi C dan lainnya 5%. Sama seperti tahun sebelumnya. Yang membedakan adalah di tahun ini kami mendorong sekolah untuk menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS. Karena kalau seluruh sekolah sudah melakukan e-raport, tentu proses ini bisa lebih dipercepat untuk pengambilan dan penarikan data, karena hanya menunggu yang semester 5 saja sebenarnya. Karena e-raport dimasukkan setiap semester. Dan sebagai bentuk insentif kepada sekolah yang menggunakan e-raport, kami memberikan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5% untuk masing-masing akreditasi. Jadi kalau sekolahnya terakreditasi A dan dia menggunakan e-raport, maka kuota siswa untuk mengikuti SNBP menjadi 45%. Ya. Kemudian akreditasi B menjadi 30%, C menjadi 10%. Tentu ini juga dalam bentuk di samping kita mendorong penggunaan e-raport, juga paling tidak akan menambah kesempatan pada siswa kelas terakhir untuk mengikuti SNBP. Next. Ini tanggal penting pelaksanaan. Ya. Tanggal penting pengumuman kuota sekolah 28 Desember 2024. Masa sangga kita siapkan 28 sampai 17 Januari. Kalau menyangga 18 Januari maka mohon maaf, kita tidak bisa melayani. Bukan kita tidak ingin memproses, tetapi masalahnya jadwal ini sudah tersusun dan begitu ada tahapan yang bergeser tanggalnya, ini akan menyebabkan gesernya tanggal yang lain. Dan ini keterkaitannya langsung antara SNBP dan SNBT, itu ada keterkaitan. Registrasi akun SNPMB sekolah 6 sampai 31 Januari, pengisian PDSS 6 sampai 31 Januari, registrasi akun tadi sudah kita lakukan, pendaftaran sampai 18 Februari. Pengumuman hasil SNBP 18 Maret. Ya. Adapun masa unduh kartu peserta SNBP itu 4 Februari sampai 30 April. Ya. Dan perlu kami berikan catatan, setiap tahapan SNBP dibuka dan ditutup pada pukul 15. Ini penting. Jadi jangan melihat misalnya pendaftaran SNBP 18 Februari kemudian berpatokan di 2359. Enggak, kita nutupnya di 15.00. Gitu. Ya. Sehingga secara sistem dia bisa teratur dengan lebih baik. Next.